Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala aidan sahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, seperti biasa khatib tiada henti-hentinya mengajak kepada kita sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah. Bersamaan itu pula kita pun bersemangat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kemudian semoga Allah memuliakan kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, adalah atqakum, siapa di antara kalian yang bertakwa. Dan inilah yang menjadikan tujuan puasa kita di bulan Ramadan, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala takdirnya. Bukan hanya saja Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membersamai dengan bulan agung, bulan yang mulia, bulan Ramadan, dengan segala keistimewaan dan keutamaannya. Semoga takdir Allah ini kita diberikan kesempatan hingga bersama-sama hingga di akhir penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan dan kita kemudian masih bersemangat untuk mempersembahkan amal-amal terbaik kita. Di antara 3 amalan yang kemudian menjadi amalan utama di akhir bulan Ramadan ini, yakni sedekah, membaca Quran, tilawatil Quran, dan kemudian iktikaf. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk melakukan 3 hal ini. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dengan segala kemuliaannya, Ramadan dengan segala keutamaannya, Ramadan dengan segala keistimewaannya, Ramadan dimaknai sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mencurahkan segala keberkahannya untuk kita di bulan Ramadan. Semoga kita tidak menyia-nyiakan di akhir Ramadan ini yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ramadan dengan segala keberkahannya, orang-orang yang di bulan Ramadan, orang-orang yang berpuasa,
melakukan amalan-amalan sunnah, maka dicatat olehnya sebagai amalan wajib. Orang-orang yang memberikan sedekah, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahala baginya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengambil sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dengan segala keberkahannya. Orang-orang di antara kita, orang-orang yang beriman, ketika merasa senang bertemu dengan bulan Ramadan, maka Allah haramkan baginya jasadnya dalam api neraka. Man fariha bidukhulir Ramadan, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang, barang siapa yang hatinya lapang ketika bertemu, ketika dipertemukan, ketika masuknya bulan Ramadan, haramallah, maka Allah haramkan jasaduhu 'alan niron, jasadnya atas api neraka. Padahal kita hanya merasa senang. Bayangkan kalau kemudian memasuki Ramadan kita melakukan amal-amal yang banyak dan amal-amal terbaik, amal-amal yang berkualitas. Bayangkan hanya merasa senang, merasa gembira. Allah haramkan jasadnya orang-orang yang merasa senang bertemu dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian hari ini kita bukan hanya sekedar merasa senang, tapi kita banyak melakukan amal-amal saleh. Kita banyak bersedekah, kita banyak tilawatil Quran. Lalu kemudian mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bersemangat untuk itikaf di masjid. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan segala kemuliaan dan keistimewaannya. Maka Ramadan juga dimaknai sebagai syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa man qama yang berdiri, maksudnya adalah salat tarawih, maksudnya adalah qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka baginya akan diampuni dosa masa lalunya. Marilah jamaah sekalian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita semakin bersemangat di akhir Ramadan ini untuk terus berpuasa, untuk terus menegakkan qiyamul lail, untuk terus menegakkan salat tarawih, yang insya Allah dengan itu kemudian dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan segala kemuliaannya, maka Ramadan pula dimaknai sebagai syahrul jihad, bulannya jihad. Oleh karenanya dalam sejarah kita mengetahui bagaimana peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Misal saja adalah perang Badar, perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu jumlahnya 313 melawan musuh yang jumlahnya 1000 dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Tapi itu kemudian dalam sejarah kita tercatat peperangan Badar kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kita tahu perang Khandaq atau kita sebut dengan perang Parit, yang jumlah kaum muslimin waktu itu hanya sekitar 3000 dengan musuhnya berjumlah 10.000
jauh 3 kali lipat lebih banyak. Tapi itu pun kemudian sejarah mencatat kemenangan perang Khandaq itu di tangan kaum muslimin, dan itu terjadi di bulan puasa. Bahkan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan puncak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 45 itu juga terjadi di hari Jumat. Oleh karenanya sejarah ini seolah-olah hendak mengatakan bahwa Ramadan ini tidak kemudian menjadi alasan bagi kita orang yang sedang berpuasa, menjadikan kita lemah semangat, menjadi kita loyo dan seterusnya. Justru sebaliknya, Ramadan membawa spirit bagi kita untuk bersemangat dan melipat gandakan semangat. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan segala kemuliaannya, Ramadan dengan segala keistimewaannya, kemudian Ramadan pula dimaknai sebagai syahrul Quran. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan ini kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an. Oleh karenanya, marilah momentum Ramadan ini menjadikan kita bersemangat untuk berta'amul, untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Marilah kita semua bermuhasabah diri. Jika hari ini masih ada di antara kita dengan umur 30, 40, 50 tahun, hari ini kita belum bisa membaca Al-Quran, marilah kita bersemangat. Marilah Ramadan kali ini menjadi titik tolak. Kita punya azam, kita punya semangat bahwa tahun ini saya harus bisa membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi hudal linas, hudal lil muttaqin. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Ketika membaca saja kita tidak mampu. Jamaah sekalian, ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa suatu saat di hari pembalasan nanti, yang kemudian setiap umur kita, setiap aktivitas dan perjalanan kehidupan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Khatib ingin memastikan kepada kita sekalian bahwa suatu saat nanti, jika itu terjadi dan kemudian kita pastikan bahwa kita tidak akan pernah kemudian memberikan satu alasan pun yang membenarkan bahwa kenapa di saat di dunia ini Allah berikan kenikmatan umur dengan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan 60 tahun. Tetapi kenapa sampai di akhir hayatnya kemudian kita tidak bisa membaca Al-Quran? Saya yakinkan itu jamaah sekalian. Oleh karenanya sekali lagi, bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, marilah kita bersemangat untuk bertekad, untuk punya azam. Kalau hari ini kita punya umur 30, 40 tahun, kalau hari ini ada yang bisa membaca Al-Quran, bersegeralah untuk bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau hari ini kita sudah bisa membaca Al-Quran, bersemangatlah. Karena amalan-amalan yang utama di akhir bulan Ramadan ini tidak lain adalah tilawatil Quran. Kalau ada yang sudah menghatamkan satu Al-Quran, maka berazamlah dan bersemangatlah kita bertambah hatam satu Al-Quran lagi dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan nikmat sehat kita, memberikan kesempatan kita, dan bagian dari rasa syukur Allah berikan nikmat ini, kita kembalikan semua nikmat ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat, diberikan kesempatan
untuk masih bisa membersamai di akhir Ramadan ini. Kemudian marilah kita bersemangat dengan pengabdian, dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, yakni bersemangat untuk bersedekah, bersemangat untuk tilawatil Quran, dan kemudian bersemangat untuk melakukan iktikaf di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Falam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.